Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Kontak Media yang dikelola oleh saya, Lucky Bahtiar. Ada beberapa situasi sebagai ilustrasi, sebagai pembuka pembahasan kita pada kali ini. Yang pertama ilustrasinya adalah mengenai kaos. Jadi di rumah saya punya beberapa kaos, ukurannya L, disesuaikan dengan standar badan saya. Tetapi uniknya antara satu kaos dengan kaos yang lain itu terkadang beda gitu ya. Ketika kaos hijau yang saya kenakan ukurannya L itu di badan terasa nyaman. Masih dengan ukuran L saya gunakan yang putih kok rasanya sempit gitu ya. Atau saya pakai yang biru, ketika saya pakai kok rada longgar. Itu situasi atau ilustrasi pertama. Kemudian yang kedua, saya suka makan gado-gado. Jadi nongkrong di warung gado-gado, nanti penjualnya nanya, "Pak, pedas?" Saya bilang, "Ya, pedas." Ketika saya makan, ya biasa-biasa aja, tidak terasa pedas gitu ya. Suatu saat saya pergi lagi nyari gado-gado tetapi di penjual yang berbeda. Sama ditanya, "Pak, pedas?" Saya bilang pedas. Ketika saya makan ya memang ukurannya pas di lidah saya. Pedasnya itu seperti itu. Saya jalan lagi ke tempat yang lain di lainnya waktu, pesan lagi gado-gado, sama saya katakan pedas. Ketika saya makan, wah pedasnya luar biasa gitu ya. Di luar yang biasa saya bisa terima di lidah. Dua situasi seperti tadi akan saya jadikan untuk pembuka pembahasan kita untuk kali ini. Mari, saudaraku, kali ini kita akan menggunakan Google untuk menelusuri beberapa kata kunci. Kata kuncinya adalah stop kontak dan steker. Mari kita cari. Ini nampak ya, sudah muncul. Untuk lebih banyaknya lagi item yang diperlihatkan, kita klik gambar. Yang biasa disebut stop kontak, terlepas dari tepat atau tidaknya sebutan tersebut, adalah model seperti ini. Kemudian model seperti ini. Jadi kalau Anda datang ke toko listrik, beli stop kontak, ya paling ditanya, "Pak, stop kontak yang bagaimana? Yang di dinding atau yang pakai kabel, yang portable?" Nah, ini tinggal Anda sebutkan saja. Kalau yang model portable itu biasanya menggunakan kabel. Di luar kabelnya itu keleweran seperti ini. Nah, kalau yang seperti ini dipasang di dinding. Nah, si kabelnya tidak kelihatan ya. Dia menggunakan kabel, tetapi kabelnya itu ditanam di dalam dinding sini. Anda tinggal sebutkan, tidak akan lama si penjual mencerna, maka dengan cepat Anda akan mendapatkannya. Kalau menurut saya ya, andai kata ini disebut stop kontak sebetulnya kurang tepat. Ini tepatnya disebut soket listrik saja. Adapun yang dimaksud stop kontak itu adalah saklarnya ini nih. Jadi kalau dia tekan ke 0 itu stop, kalau dia tekan ke 1 itu kontak atau on off gitu ya. Tetapi karena sudah terlanjur menjadi bahasa pasar, bahasa yang sudah memasyarakat, ya sudah itu tidak perlu dipermasalahkan. Poin yang ingin saya
uraikan itu sebetulnya adalah pada beberapa fakta, misalnya begini. Misalnya ya, suatu saat si stop kontak Anda ini rusak di rumah. Anda menggunakan merek A misalnya yang paling bagus. Ketika rusak, Anda datang ke toko listrik. Pak, saya beli stop kontak merek A. Si pemilik toko mengatakan, Pak, merek A nggak ada, tapi ada yang setara, Pak, sama bagusnya merek B. Oh ya udah, merek B nggak apa-apa, tapi dijamin bagus ya. Ya, saya jamin, kata penjualnya itu. Nah, yang di rumah itu yang tadinya merek A, Anda ganti merek B. Anda pasang, kemudian Anda ambil serikaan listrik ya, stekernya Anda masukkan. Dijamin tidak ada masalah. Ketika Anda masukkan ke stop kontak lama yang merek A, dibandingkan dengan Anda masukkan ke penggantinya yaitu merek B, itu dijamin tidak ada masalah. Terlebih ketika dua merek itu memang merek yang bagus gitu ya. Kecuali dalam beberapa hal ada juga yang abal-abal yang memang suka ada masalah. Tetapi ini kita bicara yang sudah terstandarisasi saja, yang memang kualitasnya tidak diragukan. Atau kasusnya dibalik ya, Anda punya kulkas menggunakan stekernya itu yang bisa diganti sendiri gitu ya. Si stekernya itu warna hitam dengan merek Anu gitu kan. Dia rusak. Ketika rusak, Anda bermaksud menggantinya, sama Anda tinggal pergi ke toko listrik. Kemudian di toko listrik itu Anda beli steker yang merek Anu. Ya, kebetulan nih kasusnya sama, tidak ada. Ya udahlah merek lain aja, yang penting bagus. Diberi merek lain, Anda pasang di rumah, maka dia akan tetap masuk dengan pas kepada stop kontak Anda yang lama, tidak masalah. Stop kontak tadi yang ini misalnya Anda ganti dengan merek B, yang sebelumnya merek A. Maka ketika Anda masukkan steker mixer, steker kompor gas, steker kulkas, steker casan HP, steker TV, atau steker apapun peralatan listrik Anda, maka Anda tidak akan menemukan masalah. Itu adalah ilustrasi tentang stop kontak dan steker. Sekarang saya akan mengganti kata kunci penelusuran. DVD RW, enter. Kita lihat gambar. Nah, ini banyak sekali ya mereknya. Jadi sedikit review lagi ke belakang. Setelah tahun 2003 saya tidak lagi menangani kelistrikan di pabrik. Saya beralih ke workshop operasi komputer. Di sana saya sangat akrab ya sehari-hari bekerja menggunakan DVD RW dan drive-nya. Si drive-nya itu berbagai merek, tetapi yang biasa kami gunakan adalah yang merek Samsung, merek Lite-On, dan merek Toshiba. Ya ini untuk drive-nya ya. Ada yang external drive dan ada yang internal drive. Nah kemudian untuk di VDRW-nya kami biasa menggunakan merek Verbatim dan Sony. Nah kasusnya itu mirip ya dengan yang stop kontak serta steker tadi. Jadi walaupun ditukar-tukar misalnya si DVD RW-nya yang light on, dikasih yang merek GT Pro, itu ya masuk-masuk saja, nggak masalah gitu ya.
Kemudian ditukar gantian yang Toshiba. Yang Toshiba dimasukkan merek Sony, si DVD RW-nya atau yang terbatin itu juga bukan masalah. Nah, jadi tidak perlu diulas panjang karena tadi urayanya telah sangat panjang di stop kontak. Ini sih hanya sebuah penegasan bahwa bukan hanya stop kontak yang bisa terstandarisasi ya seperti tadi mau tukar-tukar merek, tukar-tukar apapun, tetapi sangat banyak contoh. Di antaranya adalah peralatan komputer seperti ini. Atau mungkin nanti ada alat potong ya dan lain sebagainya yang juga sama-sama terstandarisasi. Pemirsa yang berbahagia, tadi saya telah mengawali pembahasan dengan contoh kaos serta gado-gado. Anggap saja ini kasus A begitu ya. Kemudian saya melanjutkan dengan steker, stop kontak, peralatan komputer gitu ya. Anggap saja ini kasus B, jadi kita kelompokkan secara besar saja. Lalu apa sih perbedaan antara kasus A dengan kasus B? Jadi pada kasus A itu tidak terjadi sesuatu yang disebut standarisasi ya. Sedangkan pada kasus B itu telah ada standarisasi. Untungnya ya bangsa Indonesia kan selalu untung. Meskipun tidak ada standarisasi, tetapi yang pada kasus A ini tidak menimbulkan hal-hal yang bersifat fatal gitu ya. Pada kasus kaus misalnya, itu hanya meninggalkan sedikit rasa heran dan rasa tidak nyaman saja. Ini kok kaus rasanya kok kebesaran, padahal sama-sama L, atau rasanya kok kekecilan begitu ya. Atau misalnya soal gado-gado, ini pedasnya kok begini sih, pedas banget gitu. Atau aduh katanya pedas tapi kok kurang pedas gitu. Jadi hanya sampai ke sana saja kasusnya. Tapi meskipun demikian sih seyogianya memang sudah mulai ya kita berpikir bagaimana kalau di makanan pun dilakukan standar-standar ya. Eh, saya sih merasakan ya usaha-usaha ke arah sana itu secara alami entah memang udah ada konsensus itu mulai terasa misalnya di kopi mix. Kopi mix itu kan berbagai merek ya, merek A, merek B, merek C dan sebagainya. Tetapi ketika dirasakan standar manisnya itu ya, standar manisnya karena kalau rasa kopinya mungkin beda-beda, itu sudah mulai sama gitu ya. Jadi kalau kopi merek anu diminum oh manisnya segini. Merek B ya sama tidak jauh ya. Mirip-mirip lah sehingga bisa dianggap sama gitu. Jadi saya mau bicara agar tidak paradoks yang disebut standar itu ya antar merek ya, bukan di dalam merek itu sendiri. Misalnya begini, mie instan itu kan berbeda-beda mereknya ya, merek A, merek B, merek C juga. Nah kalau di dalam pabriknya sendiri merek A menerapkan standar, sehingga misalnya dikatakan ya, produksi tahun 2020 tentang merek A rasa kari ayam, itu ya harus sama kalau kita memproduksi nanti tahun 2021, 2022. Kecuali nanti kita membuat varian baru misalnya. Itu kan di dalam standar apa internal ya, di dalam pabrik mereka sendiri. Yang tidak bisa misalnya standar itu memang diterapkan juga di pabrik yang lain, merek yang lain yang memang menghendaki ciri khas masing-masing gitu ya. Jadi kita katakan standar itu misalnya yang memang mereknya berbeda-beda tetapi dengan rasa yang sama. Nah, kalau di kopi tadi itu saya rasa standar manisnya saja yang memang bisa distandarkan, tetapi kalau rasa kopinya kan beda-beda. Tetapi apapun itu, eh, tidak adanya standarisasi pada makanan atau pada pakaian dan sebagainya, itu dampaknya tidak terlalu fatal kecuali terhadap kenyamanan. Akan berbeda pada kasus B ya.
Jadi mengapa pada kasus B itu standarnya sedemikian ketat? Anda bisa membayangkan ketika Anda menjadi seorang teknisi listrik di sebuah pabrik besar gitu ya. Atasan Anda menginstruksikan, tolong Anda pasang di sekian banyak office, ada 20 office, setiap office Anda pasangi 10 stop kontak. Kemudian nanti untuk masing-masing office tersebut Anda pasangi lampu setiap 5 meter persegi misalnya ya. Nah, kemudian Anda tidak menemukan di toko-toko itu tidak standar gitu ya. Wah, mungkin Anda harus mencoba satu-satu tuh. Beli di toko A, nanti kalau di toko A itu sudah ketemu, katakanlah stop kontak. Untuk mencari stop kontak yang pas itu Anda harus berkeliling misalnya. Di toko B tidak nemu, di toko C tidak nemu. Nemu itu jauh di toko F misalnya. Oh ini yang baru pas nih. Si stekernya pas banget ukurannya. Anda beli berapa banyak waktu yang terbuang. Seperti itu ya kalau tidak ada standar. Atau misalnya nih, misalnya zaman dulu itu memang ada sih harus diakui ada beberapa barang abal-abal yang ukurannya berselisih gitu ya. Jadi barangnya murah, kemudian itu dilakukan mungkin publikasinya banyak, yang penting itu bisa terjual. Memang berselisih itu sedikit sekali ya antara stop kontak yang memang berharga lumayan mahal yang sudah memenuhi standar internasional dengan produksi yang abal-abal tadi. Ketika dipasang itu memang agak susah gitu ya, agak dipaksa baru dia bisa masuk. Tetapi lama-lama mungkin hal-hal yang seperti itu kan seleksi alam. Barang-barang yang sudah tidak standar, banyak menimbulkan masalah dan sebagainya sudah tidak lagi diproduksi. Kemudian Anda bisa membayangkan ya, andai kata ukuran DVD RW itu berbeda-beda antara satu pabrik dengan pabrik lain. Sama kasusnya, Anda akan kesulitan menentukan, waduh, saya udah pakai merek A nih. Ini nggak nemu nih DVD RW-nya. Kalau merek B, ini nggak pas. Merek C nggak pas. Anda cari terus berapa banyak waktu yang terbuang. Untung kalau pada akhirnya ditemukan. Lalu bagaimana kalau tidak? Begitu ya. Dengan adanya standar, Anda bisa menentukan, ya sudahlah, kalau nanti untuk kabel, kita akan pakai merek Anu. Untuk stop kontak dan steker, bolehlah kita bedakan mereknya gitu ya. Yang stop kontaknya merek A, nanti stekernya kita samakan saja seluruhnya merek B. Karena sudah ada standarisasi ukuran, maka itu bukan masalah. Lalu setelah standarisasi, apa sih yang membedakan antara merek A dengan merek B? Nanti mungkin yang membedakan adalah pada ketahanan yang berbasis kualitas bahan ya. Merek A itu mungkin bisa bertahan 10 tahun masa pemakaian dibandingkan dengan merek B yang mungkin 2 atau 3 tahun dia sudah rusak seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke makanan ya. Kembali ke makanan. Jadi memang tidak akan bisa apple to apple dengan yang barang-barang pabrik tadi yang mengharuskan meskipun berbeda-beda merek tetapi harus sama ukurannya gitu ya. Nah, kalau di makanan itu bisa dilakukan standar itu kalau memang di pabrik yang sama atau di produsen yang sama. Maaf saya menyebut merek, katakanlah KFC ya. KFC, maka pembandingnya ya KFC lagi tetapi yang berbeda kota gitu ya. Jadi kalau saya makan KFC di kota Cilegon, itu ya rasanya sama dengan KFC di kota Tangerang, di kota Bandung, di Jakarta, di Semarang, dan sebagainya. Artinya itu adalah standarisasi internal seperti yang tadi telah dibahas. Saudaraku, lalu untuk apa sih sebetulnya kita melakukan standarisasi? Pada akhirnya, ya, seperti apapun teorinya, adanya standarisasi itu yang pertama tentu saja untuk kemudahan bekerja ya. Jadi jangan sampai hanya untuk mencari yang sama ukurannya kita harus berkeliling Indonesia misalnya. Dan maaf untuk merek-merek tertentu yang memang spesifik harus seperti itu ya. Ini pengalaman saya juga. Misalnya mencari baut yang ukurannya memang tidak wajar itu kadang-kadang harus sampai membuat baut sendiri. Tetapi itu kasus yang langka gitu ya. Kemudahan bekerja itu akan bisa didapat andai kata ada standarisasi seperti tadi.
Ketika kita bekerja dipermudah dengan seperti itu, tentu saja kita lebih produktif. Selain kemudahan, tentu saja nanti ada ikutan yang lain, misalnya keamanan. Ya. Ketika menggunakan barang-barang yang sudah standar, kita akan bisa menentukan parameter-parameternya secara tepat. Misalnya, kalau standar kualitasnya seperti ini, jadi kita bicaranya standar kualitas karena sudah tidak lagi bicara ukuran standar ukuran kan udah sama. Dengan standar kualitas seperti ini dialiri arus seperti ini, maka kira-kira saya harus memasang yang standar juga, misalnya ya itu sikringnya yang berapa ampere gitu ya, atau thermal relay-nya yang berapa ampere. Nanti kaitannya itu juga dengan keamanan. Jadi jangan sampai terjadi misalnya seperti ini. Antara thermal relay A dengan thermal relay B itu standarnya berbeda misalnya. Atau tidak ada standar ya, ngacak itu bikinnya. Maka ketika kita pasangkan dengan kabel anu misalnya, si kabelnya mengalirkan arus itu sekian ampere. Nah ketika ampernya melebihi, ini thermal relay-nya nggak putus, misalnya seperti itu. Jadi kaitannya memang dengan kualitas. Ketika misalnya di thermal relay-nya nameplate-nya itu tertulis 8 ampere, tapi faktanya misalnya 10 ampere pun dialiri arus, dia belum ngetrip, ya itu kan akan sangat berbahaya dari sisi keamanan. Jadi ada 3 hal yang disisir atau diarah oleh standarisasi. Yang pertama kemudahan, yang kedua keamanan, yang ketiga adalah produktivitas. Jadi ujung-ujungnya nanti adalah pada kualitas pekerjaan. Demikian saja pembahasan kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.